Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke. Dan sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin kita untuk berdoa sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Iya, Pak. Baiklah, selanjutnya Bapak akan absensi kalian dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Cipto apa keterangannya? Apa? Terus? Raski apa keterangannya? Apa? Siapa lagi? Indo keterangannya? Izin. Berarti yang hadir 12 orang ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menanyakan kalian tentang materi yang dipelajari minggu lalu. Ada yang ingat materi minggu lalu? Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Cindy. Jadi pelajaran minggu lalu tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional. Apa itu perencanaan tata ruang wilayah nasional? Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Oke, siapa dulu? Oke, masih ingat ya tentang pembelajaran minggu lalu ya. Oke, baiklah, sebelum masuk ke materi, silakan perhatikan di depan itu ada KD dan IPK yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi KD-nya 3.2-nya menganalisis struktur peruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. IPK 3.2.1-nya menganalisis struktur dan pola peruangan desa. KD 4.2-nya membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. IPK 4.2.1-nya yaitu menyajikan laporan tentang struktur dan pola peruangan desa yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Itu tentang KD dan IPK yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, ini ada ulasan materi, uraian kegiatan dan penilaian yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, cakupan materinya tentang struktur dan pola peruangan desa, di mana submaterinya yang pertama ciri-ciri desa, yang kedua potensi desa, yang ketiga klasifikasi desa, yang keempat struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa, yang kelima permasalahan dan pembangunan desa. Uraian pembelajarannya nanti di tengah-tengah akan Bapak buat diskusi, tanya jawab, dan akan ada presentasi nanti akan Bapak bagi kelompok. Penilaiannya hari ini Bapak akan menilai dalam dua bagian. Yang pertama selama diskusi, nanti akan Bapak laksanakan penilaian keaktifan ya selama diskusi masing-masing kelompok. Yang kedua, di akhir pembelajaran nanti Bapak akan menilai yang namanya penilaian kognitif. Nanti akan ada evaluasi di akhir pembelajaran. Oke, selanjutnya sekarang ini ada gambar yang di depan. Tolong diperhatikan gambarnya. Kalian cermati, ini ada dua gambar di depan. Kira-kira gambar apa di depan? Ya, silakan. Gambar apa gitu kira-kira? Perkenalkan, nama saya Isi. Itu gambar desa. Gambar tentang desa. Oke, terima kasih ya. Yang ada di depan kali ini adalah gambar macam-macam desa ya. Itu yang pertama adalah desa di sekitar danau. Yang kedua desa di daerah perbukitan. Selanjutnya Bapak akan memberikan sedikit stimulus ya, video pembelajaran. Tolong diperhatikan videonya ya.
self-governing community. Desa dapat menggunakan aset desa dari berbagai aspek kehidupan untuk pembangunan. Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada pasal 79 ayat 4, desa akan mendesain RPJM Desa, RJP Desa, dan DURK RKP Desa untuk menjadi pedoman pembangunan dalam jangka waktu yang ditentukan. Rencana pembangunan desa tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dalam pelayanan publik, ekonomi, kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Perencanaan desa memiliki prinsip antara lain: 1. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan. 2. Orientasi pada tujuan praktis dan strategis. 3. Keberlanjutan. 4. Informasi desa dari masyarakat. 5. Partisipatif dan demokratis. 6. Pemberdayaan dan kaderisasi. 7. Berbasis kekuatan. 8. Keswadayaan. 9. Keterbukaan dan bertanggung jawaban. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, diperlukan kerja keras dan gotong royong antara warga dan pemerintahnya. Setelah peraturan dan tata kelola sudah disiapkan, perencanaan yang matang sangat dibutuhkan. Mekanisme perencanaan desa dibuat berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga dengan elemen peraturan desa. Pertama, terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Kedua, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Sementara itu, dalam merencanakan pembangunan desa tentu tak lepas dari pengawasan. Masyarakat dituntut untuk selalu mengawasi perkembangan yang ada, bekerjasama dengan pemerintah desa serta APBD. Bupati, wali kota dari desa-desa yang ada juga melakukan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Para bupati dan wali kota juga harus mempelajari respon tindakan yang ada dan mengevaluasi serta membimbing para aparat desa. Jika terjadi masalah, jangan dilakukan berdasarkan kearifan lokal dan musyawarah desa. Hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. Ayo, wujudkan desa yang harmonis, maju, sejahtera, dan bermartabat dengan perencanaan yang baik dan benar sesuai Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Desa sejahtera, seluruh kesejahteraan bangsa. Oke, jadi setelah memperhatikan video di depan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari video di depan? Ya, silakan. Video tentang desa dan pembangunan desa. Video tentang desa dan pembangunan desa ya. Oke, terima kasih ya. Di mana di dalam video tadi di situ dijelaskan bagaimana cara-cara untuk kebijakan untuk membangun sebuah desa untuk menjadi desa yang maju. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya tentang desa. Di mana desa itu adalah merupakan tempat yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan baku ya. Di mana ciri-cirinya yang pertama adalah lahan dan manusia. Di sini maksudnya bahwa perbandingan antara luas lahan dan jumlah manusia itu masih luas ya, masih banyak luas lahannya, sedangkan manusianya sedikit ya. Yang kedua, rata-rata penduduknya bermata pencarian agraris. Apa itu agraris? Di bidang pertanian ya. Selanjutnya gotong royong. Di desa masih kental sekali, kuat sekali yang namanya gotong royong ya. Jika satu tetangga mengadakan acara, pasti tetangga lain akan cepat datang, biasanya tanpa diberitahu ya. Selanjutnya sifat dan tradisi atau adat. Masyarakat desa juga sangat erat kaitannya dengan tradisi atau adat, masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang ada ya. Beda seperti di kota. Seperti di tempat kita ini biasanya desa masih sangat menjunjung nilai adat dan istiadat. Itu sedikit penjelasan singkat tentang desa.
Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi tiga kelompok ya, karena jumlahnya 15 orang. Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, ini kelompoknya di depan, perhatikan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Dicatat kelompoknya biar ingat, nanti lupa. Untuk permasalahannya, per kelompok yang akan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya adalah ini di depan. Perhatikan. Kelompok 1 akan membahas permasalahan yang ada di desa yang kaitannya dengan kondisi geografis. Kelompok 2 membahas yang kaitannya dengan kondisi masyarakat. Kelompok 3 membahas yang kaitannya dengan pemerintah dan kelembagaan. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD per kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, LKPD kelompok 3 ya. Jadi di situ sudah ada LKPD-nya dan di depan sudah ada permasalahannya ya. Nah, kalian cari permasalahan ini. Dari permasalahan di depan ini kalian cari rumusan masalahnya apa kira-kira. Setelah itu kalian cari alternatif solusi pemecahan masalahnya seperti apa ya. Pause dulu. Ini kok cipto. Pasti. Yuk. Cara mengatasi perataan penduduk. Cara mengatasi perataan penduduk. Bagaimana kira-kira hasil diskusinya, apakah sudah? Sudah semua ya. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. 3 siap? Siap. Paus. Oke, sekarang kelompok siapa dulu yang maju? Kelompok 1 siap? Siap. Oke, silakan kepada kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Siap kelompok 1? Siap. Oke, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada waktu dan tempatnya, Bapak silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ragal Sumusir dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kelompok kami beranggota 4 orang, yaitu Yonarius, Cindy, dan Rodi. Permasalahan di kelompok kami yaitu kaitannya dengan kondisi geografis. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan merupakan potensi sekaligus masalah yang harus dihadapi bersama. Misalnya, distribusi penduduk yang tidak merata menyulitkan proses pembangunan. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah distribusi penduduk yang tidak merata menyulitkan proses pembangunan. Alternatif solusi yang saya dapat dari berbagai sumber mempunyai 2 solusi, yaitu melakukan proses transmigrasi ke daerah yang masih jarang penduduknya agar bersebaran penduduk merata. 2. Translokal bagi warga daerah yang tinggal di bukit dan terpencil seperti pulau-pulau yang jauh di pusat pemerintah untuk pindah ke daerah sekitar pusat pemerintahan. Sekian dan terima kasih. Oke, siap dulu untuk kelompok 1. Sekarang bagaimana untuk kelompok 2 dan kelompok 3? Jika ada pertanyaan terhadap presentasi kelompok 1, Bapak silakan. Kelompok 2 silakan. Bukan nama dulu ya. Perkenalkan, nama saya Teresa Priska dari kelompok 2. Di sini saya akan bertanya, bagaimana mengatasi transmigrasi yang pulang ke kampung mereka lagi?
Oke, pada kelompok 1 Bapak persilakan untuk menjawab. Setelah perkenalkan, nama saya Nurmata ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya ialah dengan melakukan urbanisasi dan menambah lapangan pekerjaan. Terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah puas atau belum? Puas. Puas ya? Oke. Jadi terima kasih untuk kelompok 1 untuk presentasinya ya. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, karena kelompok 1 sudah selesai, sekarang kelompok siapa yang siap maju? Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2. Kelompok 2, oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Mereka gerak. Paus. Oke, bagaimana kelompok 2 siap? Siap. Oke, baiklah. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok 2. Waktu dan tempat Bapak persilakan. Perkenalkan, saya Wulandari dari kelompok 2 dan ini anggota saya. Yang pertama, Felicia Priska, Yani Agustin, dan Yusi Janisa. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi kami. Hasil diskusi kami. Permasalahan kaitan dengan kondisi masyarakat, kemampuan penduduk desa minim sehingga menyebabkan kurang gizi dan fasilitas pendidikan serta kesehatan rendah. Rumusan permasalahan. Apakah kemampuan penduduk desa minim sehingga menyebabkan adanya kurang gizi? Alternatif atau solusinya: 1. Dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama kepada keluarga yang kurang gizi. 2. Mengusulkan ke pemerintah melalui pemerintah desa untuk membangun desa-desa yang belum ada fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasi kelompok 2. Kasih aplaus untuk kelompok 2 ya. Oke, bagaimana untuk kelompok 1 dan kelompok 3? Jika ada pertanyaan untuk kelompok 2 terhadap hasil diskusinya, Bapak silakan. Oke, silakan kelompok 3 ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rena Rahidita. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apakah dengan memberikan bantuan seperti sembako dapat meningkatkan gizi? Menjawab? Oke, boleh, silakan kelompok 2. Saya Yani Agustin dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Program yang memiliki harapan besar mampu menyediakan asupan gizi dan nutrisi kepada keluarga kurang beruntung yang disebut keluarga penerima manfaat. Satu tugas besar untuk menyelamatkan generasi yang tumbuh kurang sesuai dengan usia, berkaitan erat dengan asupan gizi. Tidak hanya masalah pertumbuhan fisik, tetapi juga masalah pertumbuhan otak dan kecerdasan. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Sekian dari saya. Bagaimana kelompok 3? Apakah puas? Puas. Oke, puas ya. Kasih aplaus lagi untuk kelompok 2. Oke, sekarang Bapak persilakan kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya. Untuk kelompok 3 terakhir ya. Oke, silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, paus. Oke, sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok 3. Waktu dan tempat Bapak silakan. Perkenalkan, nama saya Tina Mediana dari kelompok 3 dan anggota saya Rifada Palen dan Rena Rahayudita. Permasalahan kaitan dengan pemerintahan dan kelembagaan. Kinerja pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Rumusan masalah. Apakah kinerja dan pelayanan pemerintah desa belum berfungsi sebagaimana mestinya? Alternatif atau solusi yang kita dapat dari berbagai sumber dari internet. 1. Meningkatkan koordinasi kinerja mulai dari pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi. 2. Meningkatkan koordinasi pelayanan pemerintah terkecil sampai pusat supaya tercipta pembangunan yang maksimal.
pertama, kebijakan yang diambil mudah diterapkan sehingga pembangunan tidak terganggu. Sekian dan terima kasih. Oke, tercatat pada kelompok 3. Oke, sekarang silakan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 jika ada pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok 3, silakan. Saya Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Rocky Siputra. Jadi di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Valen. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berikut cara untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 1. Meningkatkan kualitas kesehatan. 2. Meningkatkan gizi anak. 3. Meningkatkan pendidikan. 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 5. Meningkatkan sarana transportasi dan komunikasi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1 atas pertanyaan kelompok 3? Kalau sudah puas? Puas. Ya. Oke, berarti kelompok 3 selesai. Saya siap dulu kelompok 3. Ya. Oke, terima kasih ya. Tadi 3 kelompok sudah presentasi ke depan, hasilnya sangat bagus, memuaskan ya. Di sini Bapak akan meluruskan dari ketiga hasil diskusi tadi, di mana dari kelompok 1 tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi penduduk yang sudah transmigrasi, tetapi ulang lagi ya, yang mengatasinya dengan cara memberi sanksi ya. Itu bisa salah satu dilakukan alternatif solusi. Jadi untuk kegiatan transmigrasi selanjutnya dia tidak boleh ikut lagi ya, itu bisa. Untuk kelompok 2 tadi pertanyaannya bagaimana, apakah memberikan bantuan itu dapat meningkatkan gizi ya? Nah, di sini yang pertama, masyarakat itu memang diberi bantuan langsung sembako itu mungkin bisa untuk meningkatkan konsumsi mereka, itu cuma beberapa hari. Alasan yang paling tepat yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pembinaan dalam artian tes skill, les ya. Jadi masyarakat itu selalu tidak meminta dari pemerintah bantuan-bantuan, tetapi dia bisa menghasilkan produksi sendiri. Dengan cara apa? Pemerintah harus melakukan apa? Les, contoh kursus menjahit bagi ibu-ibu, kursus menanam, kursus dan yang lainnya, supaya masyarakat bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ya. Itu untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 tadi pertanyaannya bagaimana cara memberikan apa tadi? Meningkatkan pelayanan masyarakat. Nah, yang pertama situ adalah yang jelas pelatihan ya, pelatihan terhadap pelayan publik. Contoh mereka di puskesmas, mereka di sekolah, mereka di tempat pelayanan publik lainnya. Pemerintah itu harus memberikan pelatihan terhadap pelayan publik supaya apa? Supaya bisa melayani masyarakat dengan baik lagi ya. Itu solusinya dari ketiga permasalahan tadi. Selanjutnya, sekarang kita sudah di akhir pelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran kita tadi? Bapak silakan. Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Rocky Siputra. Oke, silakan. Jadi dari kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu daerah pedesaan memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, namun kurang dalam segi sumber daya manusia, sistem kelembagaan, dan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu kita harus memajukan pedesaan supaya penduduk desa bisa maju dan bisa merasakan fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Sekian dan terima kasih. Oke, siap dulu. Untuk memperkuat materi pada hari ini, perhatikan di depan, situ sudah ada 2 gambar ya. Itu contoh 2 gambar yang sudah sangat maju desa ya, yang sudah lengkap dengan fasilitas umum, baik itu fasilitas publik, baik itu fasilitas kesehatan maupun fasilitas pendidikan. Jalan-jalannya sudah aspal semua ya. Nah, di sini diharapkan dengan adanya bantuan pemerintah terhadap desa, sehingga dapat meningkatkan desa-desa di Indonesia, sehingga pertumbuhan pembangunan di Indonesia dapat merata di semua desa. Oke, selanjutnya karena kita sudah mempelajari materi kita pada hari ini, Bapak akan membagikan soal ya, soal kognitif untuk dikerjakan. Ini ada 5 soal, nanti dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit ya.
Ditulis nama kelasnya, jangan lupa. Oke, silakan dikerjakan, tulis nama dan kelas, diisi. Bapak tunggu waktu 5 menit. Gimana? Sudah tugasnya? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang Bapak akan ambil tugasnya ya. Karena kita baru saja menyelesaikan penilaian kognitif, untuk pelajaran minggu depan di sini ada, kita akan membahas tentang struktur dan pola ruangan kota. Ini pembelajaran kita pada minggu depan. Tolong diingat-ingat ya. Materi yang hari ini jangan lupa. Oke? Bapak akhiri sampai sini pelajaran Bapak hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi.